Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat limpahan dan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 7 yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan menjalankan presentasi kali ini dengan judul materi yaitu Pancasila sebagai Sistem Etika. Dan perkenankan saya di sini Karisma Panjulianti selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari kelompok 7 yaitu terdiri dari Triwidianingsih, Julian Syahrani, Sri Putri Rahayu Surya, Siti Anissa, dan saya sendiri selaku moderator. Baik, untuk itu langsung saja kita ke materi yang pertama. Dipersilahkan kepada pemateri yang pertama. Ayo, Tri. Hubungan nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai dalam Dictionary of Sociology and Related Science, nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Ada pula menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Jack Frenzel, yaitu suatu ide atau konsep tentang apa yang dipikir penting oleh seseorang di dalam hidupnya. Nilai sebagai asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar. Nilai adalah standar tingkah laku pada kelompok tertentu. Yang kedua, menurut Milton Rokoff, nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga. Nilai juga disebut sebagai hal yang berguna dan tidak berguna. Yang ketiga, menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan, yang kedua, nilai kehidupan, yang ketiga, nilai kejiwaan, yang keempat, nilai kerohanian. Yang keempat, menurut Walter G. Everett, menggolongkan nilai manusiawi ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai ekonomi, yang kedua, nilai kejasmanian, yang ketiga, nilai hiburan, yang keempat, nilai sosial, yang kelima, nilai watak, yang keenam, nilai estetis, yang ketujuh, nilai intelektual, yang kedelapan, nilai keagamaan. Yang kelima, menurut Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 macam nilai, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Untuk rohani yaitu yang pertama, kebenaran, yang kedua, keindahan, yang ketiga, kebaikan, yang keempat, religius. Menurut Anderson, pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Baik, terima kasih kepada Saudari Triwidianingsih. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Sri Putri Rahayu, dipersilahkan. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam berusaha.
Sementara itu, norma yaitu bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang tertulis maupun tidak. Menurut Thailand, norma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia untuk kebaikannya. Norma itu juga melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila yaitu jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, pilih sesama kamu, dan bersikap jujur. Selanjutnya, yang kedua yaitu norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. Dasar dari norma ini yaitu kepantasan. Norma sopan santun yang aktual dan jelas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh dari norma kesopanan ini yaitu generasi yang lebih muda harus menghargai yang lebih tua. Selanjutnya, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya itu berupa larangan, perintah-perintah, dan juga ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh dari norma agama antara lain tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh mencuri harta orang lain, dan hormatilah orang tua. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa atau melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata kehidupan di masyarakat. Contoh dari norma hukum yaitu pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri Putri. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Rio Sanin Mundandar. Dipersilahkan. Etika politik Pancasila. 1. Pengertian etika dan politik. Dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sementara itu, pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Bagaimana seseorang harus hidup dibicarakan dalam moral. Seorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada berbagai ajaran moral. Handoyo Susanti dan Nanda. Politik. Istilah politik sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Tentunya kita mengenal salah satu tokohnya yakni Aristoteles. Merujuk pada pendapat Aristoteles, setidaknya ada beberapa hal penting untuk dapat membersihkan apa itu politik. Politik membahas tentang negara yang dalam konteks yang dikenal dengan polis. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara. Kedua,
Politik akan bersinggungan dengan kekuasaan untuk mewujudkan sebuah negara terbaik seperti yang diciptakan oleh Aristoteles dan para pemikir filsafat politik awal. Mengenai kebaikan bersama, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang akan mengelola negara. Ketiga, politik juga membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Sudah? Baik, terima kasih kepada Saudara Rio. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Hajib, dipersilakan. Ketika berbicara tentang moral dan norma, kita tidak akan terlepas dari apa yang namanya etika. Dan apa yang kita ketahui, di dalam politik juga kita memiliki etika. Ya, seperti alasan Pancasila sebagai sistem etika, ya, karena meliputi hal-hal. Sebagaimana hal-hal tersebut, ya, berdasarkan apa? Seperti yang pertama, dedikasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua, seperti korupsi ya, merajalela. Dengan adanya etika dalam berpolitik, kita bisa terhindar dari apa yang namanya korupsi ya. Ya, karena dengan etika, karena jika tidak ada etika, korupsi akan merajalela. Karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu yang normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak ya. Ya, jika kita tidak memiliki etika dalam politik, jadi rasa tanggung jawab untuk membayar pajak juga akan turut berkurang ya, sehingga akan banyak para masyarakat atau aparat negara yang tidak akan membayar pajak. Dan penyelenggaraan HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ya seperti itu. Jika tidak ada politik ya HAM juga akan terbantah ya, bahkan mungkin akan tiada ya HAM itu jika tidak ada etika dalam politik. Kerusakan lingkungan juga pasti akan ada dan berdampak terhadap aspek kehidupan manusia karena etika ini. Oleh sebab itu etika politik sangatlah diperlukan dalam berpolitik ya. Juga ya. Dan etika politik ini berpacu pada Pancasila ya sebagai sistem etika kita. Baik, terima kasih Saudara Hajib. Selanjutnya kepada Saudara Julian, dipersilakan. Pancasila sebagai etika politik. Etika politik yang dijalankan harus sesuai dengan yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Yang kedua, asas demokrasi. Asas pokok demokrasi pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Yang ketiga, legitimasi moral. Legitimasi moral dapat diartikan apabila seorang pemimpin berwenang mengambil keputusan ataupun kebijakan. Masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijakan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius atau sila pertama, serta moral kemanusiaan atau sila kedua, Thailand 2016 ayat 94.
Baik, terima kasih Saudara Julian. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Siti Anissa. Padanya dipersilahkan. Yang keempat, ada pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara untuk melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Adapun pengertian politik menurut Alfian pada tahun 1992, pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak mereka bangun. Sedangkan menurut berpendapat bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Anissa. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu di sini Pancasila memiliki nilai-nilai yang tinggi serta berharga. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki hubungan terhadap norma dan moral. Nilai sendiri adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sedangkan norma yaitu bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, alasan Pancasila menjadi sistem etika di sini yaitu untuk membatasi dan sebagai pegangan dalam kehidupan berpolitik serta mencegah berbagai dekandensi moral, terus korupsi dan berbagai kerusakan dalam penyelenggaraan kehidupan berpolitik. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf dari kelompok kami apabila terdapat berbagai kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.